Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, bertemu lagi kita pada mata pelajaran teknik pelapisan logam. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai praktikum kita pada hari ini, kita absensi dulu. Ragil, Indri, Indah, Irfan, Fauzan, Matan, Lingga, Nabil, Naufal, Iqbal, Marjan, Nadia. Apakah ada yang belum dipanggil? Baik, seperti yang kita ulang pada minggu lalu, kita sudah belajar teori tentang teknik pelapisan logam. Dan di sini kita berhubungan dengan yang namanya korosi. Di sini ada yang tahu tidak tentang korosi? Seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu. Karat, Pak. Ya, betul. Untuk salah satu contoh dari korosi itu karat. Dan juga korosi ini adalah ketika suatu logam kontak langsung dengan zat kimia maupun udara, kelembapan seperti air dan lain sebagainya yang dapat merusak pori-pori atau bahkan logam itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teknik pelapisan logam. Kita akan melakukan pendempulan dengan tujuan anak-anak di sini diharapkan setelah memperoleh pelajaran dan menyelesaikan pembelajaran kita pada siang hari ini dapat melaksanakan K3 sesuai prosedur teknik pelapisan logam, memahami dan dapat melaksanakan prosedur pelapisan logam sebelum, saat praktik dan sesudah praktik. Dan juga dapat mengaitkan teori kita kemarin dengan hari ini apa saja manfaat dari pelapisan logam. Baik, apakah dimengerti atau ada pertanyaan? Tidak. Baik, tahan ke intinya Bapak bilang kalau praktikum kita harus safety dan menerapkan K3 karena untuk kebaikan itu sendiri dan juga untuk tidak mencelakai orang lain. Untuk K3 teknik pelapisan logam itu dimulai dari wear pack, sepatu safety, kacamata, dan juga sarung tangan. Bukan tidak memiliki fungsi dari APD tadi, sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari logam atau bahkan saat pendempulan, kacamata untuk meminimalisir debu-debu atau partikel kecil hasil dari pengaplasan kita pada teknik pelapisan logam. Serta sepatu safety tidak luput untuk melindungi kaki kita dari kalau terjatuh logam ini. Mungkin langsung saja kita praktikkan untuk teknik pelapisan logam dengan metode pendempulan dan akan dilapisi dengan lapisan cat setelahnya. Namun sedikit Bapak garis bawahi untuk hari ini kita hanya melakukan pendempulan secara bersama-sama dan nanti Bapak minta satu orang untuk mendemonstrasikan ulang apa yang sudah Bapak lakukan, dan juga untuk pelaksanaan minggu depan itu kita praktik secara menyeluruh. Jadi anak-anak sekalian bakalan diberikan satu buah benda kerja dan melaksanakan pendempulan dan juga pengecatan. Tapi mungkin untuk hari ini karena waktunya terbatas kita hanya melakukan pendempulan, dan untuk pengecatan kita lanjutkan di minggu yang berikutnya. Baik, langsung saja kita memasang sarung tangan terlebih dahulu. Bisa maju ke depan. Sembari Bapak praktikum, Bapak juga akan menjelaskan. Silakan untuk anak sekalian untuk dipahami dan dilihat bagaimana prosedur pengerjaannya, karena minggu depan anak-anak sendirian yang bakalan melakukan praktik. Di sini setelah kita menggunakan APD lengkap, itu kita mulai dengan membuka dempulnya. Nah, di sini sudah anak lihat kan beberapa alat dan bahannya. Bahan utama yang sangat penting itu dempul, pengeras,
spatula dempul, amplas, tatakan untuk pendempulan atau wadah dempul. Yang ketiga, yang selanjutnya ada batang pengaduk untuk mengaduk dempul. Yang ini ada kuas maupun lap digunakan untuk membersihkan ketika kita saat sudah mengamplas logam tersebut. Apakah bisa dipahami? Baik, di sini sudah Bapak share kemarin untuk job stick-nya. Kita di sini memiliki 4 tahapan pada saat pendempulan. Tahap pertama itu pembersihan logam dengan cara diamplas dan diratakan serta kita bersihkan logamnya dengan menggunakan kuas. Dilanjutkan step atau langkah yang kedua, kita lakukan pendempulan, dan yang ketiga, tahap 3 itu pengeringan, dan terakhir kita lapisi dengan cat. Baik, di sini kita campurkan dempulnya ke sini. Dan kita tambahkan pengerasnya. Ini sedikit saja ya untuk pengerasnya. Dan kita aduk secara merata, dan sedikit mengingatkan untuk pengeras ini sedikit saja ya. Jikalau terlalu banyak dengan komposisi dempul yang kita berikan, dempulnya akan keras. Nah, dempulnya sudah kita oleskan dengan pengeras. Selanjutnya ini benda kerja kita. Kita amplas terlebih dahulu untuk meratakan maupun membersihkan pori-porinya, karena dempul ini akan masuk ke pori-pori logam kita ini untuk mengisi celah tersebut. Dan terakhir kita lapisi dengan cat yang seperti Bapak bilang tadi. Jadi kita amplas terlebih dahulu. Di sini karena benda kerja yang kita gunakan kecil, itu jadi bisa kita gunakan hanya dengan tangan dan meja kecil saja. Tapi jikalau benda kerja kita besar, itu silakan lakukan di meja kerja atau menyesuaikan, dengan catatan tidak membahayakan kalian dan kalian nyaman untuk melakukan pendempulan. Ini silakan diamplas. Nah, bisa dilihat kan, sudah rata untuk logamnya. Silakan dibersihkan dengan lap maupun dengan kuas. Ketika kita rasa sudah rata, rapi dan bersih, mungkin kita lanjutkan ke pendempulan. Kita gunakan spatula dempulnya. Itu untuk mendempulnya tidak harus banyak ya. Asalkan semua pori-pori logam ini sudah tertutupi, itu sudah cukup. Tidak harus tebal. Mungkin sambil Bapak jelaskan ya, kenapa tujuannya untuk tidak terlalu tebal untuk pendempulan ini. Dikarenakan setelahnya kita akan melakukan pengecekan ulang, dan juga kalau terlalu tebal itu rawan terkelupas untuk dempulnya, jadi tidak merekat dengan sempurna. Tidak searah tidak apa-apa ya Pak? Usahakan untuk searah, misalnya dari atas itu langsung ditarik ke bawah.
Ulangi sampai dengan rata dan usahakan sedikit mungkin pendempulannya. Baik, di sini sudah selesai untuk proses pendempulannya. Silakan Mbak kembali lagi ke tempat masing-masing tadi. Baik, setelah Bapak selesaikan, Bapak lupa tadi untuk membagikan dok ini. Silakan dibagikan untuk nanti. Baik, di sini Bapak sudah menyelesaikan 2 langkah. Seperti yang Bapak bilang tadi, terdapat 4 langkah. Yang pertama, pembersihan melalui pengamplasan untuk meratakan dan juga dibersihkan dengan kuat tadi. Dan yang kedua itu langkah pendempulan. Tadi sudah dilakukan pendempulan. Dan yang ketiga kita ini masuk ke pengeringan. Baik, untuk itu sampai dengan proses step yang ketiga ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin di sini anak-anak sekalian tadi sudah mengamati. Bapak ingin bertanya apakah ada salah satu saja untuk melakukan ulang apa yang sudah Bapak lakukan tadi? Ya, Nabil, Nabil. Untuk teman-teman yang lainnya silakan diamati. Jadi amplas yang bagian karat ini ya Pak? Iya, iya. Bener gak gitu? Bener ngamplas ya? Kan kamu ada kan? Silakan benar, untuk dipahami. Langkah yang pertama benar untuk pengamplasan. Pak Paulan Mangan. Ya, silakan untuk Fauzan. Oh, oke. Iya. Mungkin yang lain bisa di kesini untuk merapat untuk melihat Nabil mendempul. Lihat dong. Dan juga output dari pembelajaran kita pada hari ini, selain tujuan pembelajaran tadi, diharapkan anak-anak setelah melakukan pendempulan, dempulnya itu merekat kuat
Dan yang kedua itu setelah dilakukan pendempulan bisa dilapisi dengan cat. Jadi ya Nabil. Sudah benar belum Pak? Oke, benar Nabil. Dipersilakan ke tempat kembali. Baik, sudah kita lakukan pendempulan dan juga pembersihan tadi menggunakan amplas. Dan selanjutnya kita akan tunggu untuk pengeringan dan untuk pengecatan kita laksanakan di minggu depan. Dan anak-anak sekalian silakan untuk koordinasi dengan ketua kelas untuk memotong benda kerja kita supaya praktik minggu depan lebih efisien waktunya. Saat masuk jam pelajaran benda kerja sudah ada dan kita siap untuk melakukan pelapisan logam. Jadi yang anak-anak dapat dari hari ini ada yang bisa menyimpulkan dari pendempulan kali ini? Ya, Radil, silakan. Kesimpulan hukum daripada hari ini Pak, itu pertama kami mendapatkan bahwasanya sebelum kita melakukan pelapisan itu perlu adanya diampas dulu permukaannya agar ketika kita melakukan pendempulan itu dempulnya itu menyerap ke pori-pori permukaan logamnya, jadi menghasilkan perekat yang lebih rekat dan dempul itu merekat secara merata dan luruh sebelum dilakukannya nanti finishing atau diampas lagi sebelum proses pengecatannya nanti. Baik, apresiasi dulu untuk Radil. Masih ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Nak Poldo. Jadi di praktikum kali ini saya mendapat kesimpulan bahwa untuk menambah ilmu dari suatu logam itu Pak ada beberapa cara yang dijelaskan oleh Bapak, itu di dempul, di mana proses pendempulan ini melalui beberapa tahap, 3 tahap yang sudah Bapak ajarkan. Yang pertama itu diamplas, lalu dibersihkan, baru diberikan pendempulan. Yang terakhir yaitu dicat atau proses finishing, itu Pak. Baik, apresiasi dulu untuk Fauzan. Untuk soal pendempulan ini baik sekali untuk disimpulkan tadi, karena Bapak ulangi, untuk pendempulan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk meminimalisir laju korosi. Perlu diingat anak-anak sekalian, korosi tidak bisa dihentikan secara total 100%, tapi dapat kita hambat dengan cara melapisi logam supaya ketika logam tersebut kontak langsung dengan zat kimia seperti udara, kelembapan, air, dan zat-zat lainnya yang dapat mempengaruhi laju korosi, laju tersebut dapat kita tahan tanpa bisa kita hentikan. Jadi mungkin sekian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Ingat, minggu depan per individu bawa benda kerjanya dan minta ke ketua kelas. Kita lakukan langkah pertama itu pengamplasan, langkah kedua pendempulan, langkah ketiga pengeringan, dan yang terakhir finishing, pengecatan. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Tetap semangat untuk sekolah dan belajar terus. Ingat, untuk ilmu di sekolah bisa kalian cari di luar tanpa terpaku di sekolah saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.